Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fusion food fase E untuk kelas 10. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami perkembangan terkini tentang bidang kuliner termasuk fusion food. Apa itu fusion food? Fusion food adalah makanan yang menggabungkan elemen dari dua atau lebih tradisi kuliner yang berbeda untuk membuat hidangan yang baru dan inovatif. Konsep ini muncul sebagai akibat dari pertukarannya budaya dan globalisasi yang semakin intensif di era kontemporer. Fusion food tetap mengacu pada resep lama yang menghasilkan masakan baru serta memiliki rasa, warna, aroma, dan tekstur yang berbeda. Sejarah fusion food. Fusion food muncul sejak masa kolonialisme melalui perpaduan budaya kuliner penjajah dan terjajah. Istilah ini populer di tahun 1970-an di California, Amerika Serikat saat koki Prancis memadukan masakan tradisional dengan cita rasa Asia, terutama Vietnam dan Cina. Konsep ini dengan cepat menyebar ke kota-kota besar di Amerika Serikat, Eropa lainnya, sebelum akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Sejarah fusion food pada tahun 1980-an, Wolfgang Puck memperkenalkan hidangan inovatif yang memadukan rasa Asia dan teknik Eropa, yang menjadikan fusion food menjadi terkenal. Selain sebagai inovasi menu, fusion food digunakan sebagai strategi pemasaran dan pengenalan budaya kuliner yang baru. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis fusion food. Melihat dari jenis-jenisnya, fusion food terbagi menjadi 3 jenis yang berbeda, masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri. Di antaranya yaitu, yang pertama yaitu ada subregional fusion. Subregional fusion merujuk pada perpaduan masakan dari daerah yang berdekatan secara geografis atau memiliki sejarah budaya yang sama, namun masih berada dalam satu negara. Contoh yang terkenal yaitu dari konsep masakan Tex-Mex yang memadukan cita rasa khas Texas dan Meksiko. Dalam hidangannya itu seperti nachos, taco, dan burrito. Yang kedua yaitu ada regional fusion. Regional fusion merupakan jenis yang melibatkan perpaduan masakan dari negara-negara berbeda tetapi masih dalam satu benua. Misalnya yaitu masakan peranakan di Singapura, yang merupakan hasil perpaduan antara budaya Tionghoa dan Melayu, menghasilkan hidangan seperti laksa dan ayam buah keluak. Contoh lainnya dari regional fusion ini adalah kombinasi masakan antara Korea dan Jepang. Yang ketiga yaitu ada continental fusion. Continental fusion food adalah penggabungan antara masakan dari dua benua yang berbeda. Seringkali menciptakan hidangan yang lebih kompleks secara rasa maupun teknik memasaknya. Sebagai contoh yaitu Euro-Asian fusion yang menggabungkan teknik memasak Eropa dengan bahan-bahan Asia, serta menghasilkan hidangan seperti bebek panggang dengan saus hoisin dan tandoori chicken pizza. Nah, karakteristik fusion food itu ada apa aja sih? Yang pertama, yaitu ada kombinasi budaya makanan. Fusion food dapat didefinisikan sebagai perpaduan dari dua atau lebih budaya kuliner yang mencakup penggabungan bahan-bahan, metode memasak, atau cara penyajiannya yang berasal dari berbagai tradisi kuliner. Misalnya itu ada sushi rendang yang menggabungkan unsur-unsur dari masakan Indonesia dan Jepang. Yang kedua yaitu ada variasi dan inovasi. Fusion food memberikan kebebasan untuk bereksperimen dengan rasa dan tekstur. Tidak ada aturan yang ketat dalam membuat hidangannya, yang memungkinkan koki untuk mencoba kombinasi baru dan menarik. Sebagai contoh dari variasi dan inovasi ini adalah menambahkan rempah-rempah India ke pasta Italia yang menciptakan rasa unik namun dapat mengunggah selera. Yang ketiga yaitu ada rasa dan tekstur yang unik.
Fusion food menghasilkan rasa dan tekstur yang unik dengan menggabungkan komponen dari berbagai tradisi kuliner. Ini bisa berarti menggabungkan bahan-bahan dari berbagai negara untuk membuat pengalaman makan yang menarik dan baru. Yang keempat yaitu ada keberagaman bahan. Makanan fusion food sering menggunakan berbagai bahan lokal dan internasional. Bahan-bahan yang berasal dari berbagai tempat di dunia dapat ditemukan dalam satu hidangan yang dapat memberikan cita rasa baru pada makanan. Yang kelima yaitu ada fleksibilitas. Makanan fusion food sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan selera lokal. Misalnya, restoran fusion di Indonesia dapat menambahkan rasa pedas untuk memenuhi selera masyarakat lokal. Dan yang terakhir itu ada penggunaan berbagai metode memasak. Makanan fusion food seringkali menggabungkan teknik memasak dari berbagai tradisi kuliner. Misalnya, metode pengasapan dari masakan barbecue Amerika yang dapat dipadukan dengan metode pengukusan dari masakan Asia yang menghasilkan hidangan yang unik dan menarik. Nah, sebelum membuat fusion food, apa aja sih langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu ada studi dan perencanaan. Studi dan perencanaan ini mempelajari fitur masakan dari kedua budaya yang menemukan bahan-bahan dan dapat dikombinasikan, serta merencanakan metode masak yang akan digunakan. Yang kedua yaitu membuat makanan asli. Membuat makanan asli ini dengan cara uji coba dengan berbagai jenis bahan, catat hasil, perbaiki, dan mempertimbangkan umpan balik dari berbagai sumber. Hal ini dapat memudahkan pemikiran tentang tindakan selanjutnya, seperti bahan, teknik, dan metode yang dapat diubah dari makanan tersebut agar dapat digunakan untuk menghasilkan standar makanan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu pikirkan komponennya. Memikirkan bahan mana yang diinginkan untuk membuat hidangan fusion food tersebut. Misalnya, jika Anda ingin makan makanan dengan rasa asam, Anda dapat menggunakan jeruk nipis, jeruk keprok, jeruk bali, atau lemon. Yang keempat yaitu membuat parameter. Menentukan standar rasa, tekstur, aroma, dan warna yang diinginkan untuk mempermudah penyesuaian makanan yang dibuat apakah sudah atau belum memenuhi standar tersebut. Yang kelima yaitu ada uji coba. Uji coba ini dapat dilakukan berulang kali hingga hasil makanan fusion food sendiri sesuai dengan parameter yang diinginkan dan tentu saja masuk akal. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi dan perbaikan. Evaluasi dan perbaikan ini dari berbagai aspek, melakukan perubahan jika diperlukan dan memastikan kualitas yang sama. Nah, nggak lupa juga nih, ada manfaat fusion food. Apa aja sih manfaat fusion food? Yang pertama yaitu ada inovasi kuliner. Dunia kuliner melihat inovasi besar dalam fusion food ini, yaitu dengan menggabungkan bahan-bahan dari berbagai tradisi makanan. Fusion food menghasilkan hidangan yang baru, unik, dan menarik. Ini memungkinkan koki untuk bereksperimen dan membuat makanan yang baru. Yang kedua yaitu ada perkembangan di industri kuliner. Berkembangnya tren fusion food ini di industri kuliner global telah membuka peluang bisnis baru bagi restoran dan produsen makanan. Banyak restoran menawarkan menu fusion food untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan mereka. Yang ketiga yaitu penyebaran budaya. Makanan fusion food dapat digunakan untuk mempromosikan budayanya dengan cara menggabungkan komponen dari berbagai tradisi kuliner. Makanan fusion food menunjukkan hubungan budaya yang baik antar negara dan negara wilayahnya. Dengan penyebaran budaya ini, dapat meningkatkan kesadaran dan penghargaan atas perbedaan budayanya tersendiri. Yang keempat yaitu ada variasi rasa dan tekstur. Fusion food menawarkan variasi rasa dan tekstur yang tak terduga, dikarenakan menggabungkan bahan-bahan dari berbagai tradisi kuliner.
Variasi rasa dan tekstur ini membuat makanan menjadi pengalaman yang kompleks dan menarik. Misalnya, pedas Korea dan gurih Italia digabungkan dalam burger nasi rendang. Nah, di sini saya akan menunjukkan produk-produk apa aja sih yang ada di Fusion Food. Yang pertama ini ada California Roll. California Roll ini yang berasal dari Amerika dengan menunjukkan bagaimana masakan Jepang dapat disesuaikan dengan selera Amerika dengan menambahkan bahan-bahan lokal seperti kepiting dan alpukat. Ini adalah salah satu contoh yang paling terkenal di fusion food. Yang kedua yaitu ada Korean Barbecue Taco. Korean barbecue taco ini menggabungkan masakan Korea dan Meksiko. Dimasak dengan bumbu khas Korea, bulgogi biasanya disajikan dalam tortilla Meksiko dan seringkali ditambahkan kimchi. Rasa manis dan pedas dari bulgogi dan kimchi menciptakan pengalaman makanan yang unik. Yang ketiga yaitu ramen burger. Ramen burger ini adalah inovasi baru yang mengubah mie menjadi roti burger. Mie ramen ini direbus, kemudian dibentuk dan digoreng hingga renyah dengan daging burger dan sayuran, sehingga menghasilkan rasa dan tekstur yang menarik bagi penggemar ramen dan burger. Yang keempat, yaitu ada sushi burger. Sushi burger ini mengubah cara kita menikmati sushi dengan mengubah nasi sushi menjadi bentuk burger dengan diisi keju, salmon, sayuran, dan bahan-bahan tradisional sushi lainnya, sehingga membuat pengalaman sushi yang baru. Yang kelima yaitu ada kimchi quesadilla. Kimchi quesadilla ini adalah campuran dari dua makanan khas Korea, kimchi dan quesadilla. Keju dan kimchi dimasukkan ke dalam tortilla dan dipanggang hingga keju meleleh. Kombinasi rasa pedas ini membuat hidangan yang lezat dan unik. Yang keenam yaitu ada spaghetti taco. Spaghetti taco ini taco Meksiko dan spaghetti Italia yang digabungkan dalam hidangan ini. Saus tomat ditambahkan ke spaghetti lalu disajikan ke dalam kulit taco yang menciptakan perpaduan rasa yang unik antara dua masakan yang sangat terkenal ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.